Kuatrin tentang sebuah poci. Sajak Gunawan Muhammad. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolol ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi. 1973 dari buku Asmaradana. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Tadi saya bacakan satu sajak penting, sajak yang sangat kuat, sajak yang bentuknya sederhana, hanya terdiri dari 2 bait berbentuk kuatrin seperti judul sajaknya. Kuatrin sajak 1 bait terdiri dari 4 larik. Atiu ketika ngebahas sajak-sajak Gunawan Muhammad antara lain membahas sajak ini, bahkan dia seperti merumuskan puitikanya Gunawan Muhammad dengan sajak ini. Ya, inilah sajak GM terutama menurut Atiu. Nah, kita bicarakan itu kira-kira. Sepengingatan saya, apa sih yang berharga? Kita pakai bait kedua, larik pertamanya itu ya. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi? Puisi kira-kira begitu. Puisi itu bekerja seperti kita membuat poci, membuat keramik. Bukan untuk benda fungsional, mungkin piring keramik atau gelas keramik yang dipakai untuk minum, tapi keramik yang poci yang untuk hiasan. Nah, itulah puisi kira-kira. Indahnya itu sebagai hiasan. Kalau sastra itu indah dan berguna gitu, gunanya ya sebagai hiasan, indahnya karena hiasan gitu. Jadi terpenuhilah syarat dulce utile itu dengan mengibaratkan puisi itu sebagai poci, hiasan begitu. Kan kita membayangkan sesuatu dari poci itu gitu kan. Jadi dalam bahasa sajaknya Gunawan kan separuh ilusi, dan itulah harganya gitu, sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi. Bahasa sehari-hari yang kita ucapkan atau memo yang kita tulis umumnya kan fana, dia setelah diucapkan, didengar ya hilang suara itu gitu. Dalam bahasa sajak ini sesuatu yang kelak retak, bahasa, ucapan, pikiran, bahasa dalam komunikasi kita sehari-hari itu sesuatu yang akan segera musnah setelah diucapkan gitu. Kecuali direkam kayak sekarang misalnya gitu, saya merekam suara saya dan seperti ini juga puisi gitu. Kita sadar bahwa bahasa itu sebagai medium adalah sesuatu yang mudah hilang, mudah berlalu, mudah terlupakan, mudah hilang fungsinya setelah diucapkan. Orang menangkap maknanya ya sudah selesai begitu. Nah, di dalam puisi sesuatu yang fana itu diabadikan, perasaan itu diabadikan gitu kan dengan kata-kata yang kira-kira itulah makna puisi itu. Jadi kita berilusi, separuhnya perasaan kita berimajinasi,
dengan medium yang fana, dengan medium yang rapuh sebenarnya bahasa itu gitu. Tapi apalagi perasaan yang hendak dipuisikan atau gagasan yang hendak dipuisikan itu gitu. Kalau mudah sekali terlupakan gitu. Tapi kita mengabadikannya dalam puisi itu seperti kita membuat keramik dari tanah liat. Nah, tanah liat tuh kayak bahasa gitu kan. Nggak ada bentuknya kan, tanah liat ya tanah liat aja gitu, tanah. Dia bisa dibikin apa saja gitu. Nah, bisa dibikin bertani misalnya gitu, untuk lahan bercocok tanam gitu. Atau kalaupun dibikin keramik menjadi sesuatu yang berguna, yang fungsional maksudnya gitu. Dibikin mangkok, dibikin piring, dibikin gelas, dibikin cangkir misalnya begitu kan. Ada fungsinya kan. Nah, bahasa sehari-hari kira-kira begitu. Bahasa itu difungsikan untuk bermacam-macam kegunaan. Tapi puisi seperti tanah liat yang kita buat menjadi poci, menjadi keramik, menjadi hiasan yang kita mengilusikan. Nggak ada orang yang membeli keramik itu sebulan aja deh ntar gue hancurin, kan tidak gitu. Keramik itu kita membayangkan dia akan selamanya menghiasi rumah kita atau dimanapun kita meletakkannya gitu. Nah, seperti puisi juga begitu kan, kita tidaklah membayangkan apa yang kita puisikan itu berlalu gitu. Tapi kita membayangkan dia akan abadi gitu. Ada makna yang mengekal di situ, atau makna yang membuat teks tubuh bahasa berbentuk puisi itu menjadi kekal, menjadi berharga terus untuk dibaca lagi, dimaknai lagi, dilihat lagi gitu. Seperti keramik itu kan poci itu kan gak berubah bentuk ya. Ketika kita beli pertama kali seperti itu ya begitulah dia terus menerus, dan dia simple. Karena itu tidak membosankan, dia juga tidak rumit, bahkan kadang-kadang tidak ada pola-pola apapun, hiasan apapun di situ ya, karena itu dia abadi, kira-kira begitu. Dan kita tahu dia gampang sekali retak, bahkan pecah, bahkan hancur gitu. Karena bahannya itu memang sesuatu yang mudah hancur, mudah retak. Dalam bahasa ini sesuatu yang kelak, retak, dan kita membikinnya abadi. Nah, begitulah puisi dalam sajak ini bisa menjadi semacam kredo atau sikap atau pernyataan sikap penyairnya terhadap puisi itu sendiri, terhadap puisi sebagai sarana estetis ekspresif lagi menyampaikan perasaan gagasannya gitu dengan sangat baik. Jadi banyak, kita bisa menemukan banyak puisi yang seperti ini, yang dari situ kita menangkap ya katakanlah kredonya si penyair itu, sikapnya terhadap puisi, dan sikapnya kadang-kadang sikap terhadap bahasa, selain sikap penyair terhadap kehidupan, terhadap dunia, atau terhadap manusia, atau terhadap dirinya sendiri. Nah, itu pembicaraan kita kali ini, mudah-mudahan membantu atau menambah pemahaman kita terhadap puisi, terhadap sajak. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.